Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis saham Sido, industri jamu ya. Jadi ini produknya seperti tolak angin. Ini bisa dibilang saham favorit juga ya untuk para investor karena secara fundamental Sido ini mempunyai kinerja yang bagus ya, di mana rasio utangnya rendah, bahkan bisa dibilang tidak ada utang sama sekali. Dan ya seperti itulah, pokoknya setahu saya fundamentalnya bagus. Nah, kemarin itu di bulan apa ya, di bulan ini Oktober, dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya di bulan Oktober ini, dan dia bisa naik yang sebelumnya harganya 755, kemudian dia naik di 935 di bulan November. Jadi dalam satu bulan, Oktober dan November sampai November, dia bisa naik di harga 935. Jadi kira-kira berapa nih? 23%. Coba kita lihat. Kalau dari sini sekitar sampai sini 23% dan 35 bar. Berarti 35 bar anggap aja 35 hari ya. 35 hari jam bursa. Jadi sekitar 1 bulan lebih 5 hari. Jadi dalam waktu 1 bulanan dia bisa naik 23%. Nah, sekarang berarti kita akan mencoba menganalisis sekarang ini dia ini di posisi apa dia. Jadi ini kan dia naik lagi ya. Nah, jadi kita bisa masuk atau enggak, atau malah kita tunggu dia kemana gitu. Ya, jadi kita butuh bantuan garis support resisten. Nah, kita buat aja ini dulu ya. Nah, kita lihat dulu yang jangka tempo yang lamanya dulu. Ini kita bisa buat area sini. Ini supportnya. Dan ini resistennya, bisa kita buat aja di sini resisten. Oke, saya buat seperti ini karena di sini ada pantulan resisten. Di sini resisten. Di sini resisten. Dan di sini resisten di breakout, ditembus. Kemudian retest di sini. Ya, di sini breakout. Di sini breakout dan di sini retest lagi, dan kemudian dia bergerak naik ke atas. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada support yang baru ya. Di sini apakah sebelumnya ada resisten? Nggak ada karena dia dari bawah ya. Di sini kita bisa buat jadi support. Karena dia di sini berulang kali mantul ya, di sini turun, dia naik lagi dan kembali di sini, di sini, di sini, di sini, dan mantul lagi ke atas seperti itu. Nah, coba kalau kita buat garis trend line-nya bisa nggak? Coba kita buat paralel ya. Tempat seperti ini, dan ini kita taruh di atas ini. Oh, ternyata bisa. Nah, di sini support di sini, dan dia ada pantulan sini, kita anggap ini adalah support. Dan dia mau kemana? Kalau dia menurut dari resisten ini, dia akan ke sini atau di bawah sini ya. Pokoknya ke area resisten yang ini. Entah dia di sini atau di sini, tergantung lama waktunya. Nah, kalau bisa kita lihat, ini bisa dilihat banget ini. Nah, dia sudah breakout juga ya dari area ini. Ini sebelumnya kan rapi, berjajar, resisten kelihatan. Di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan di sini resisten. Karena beberapa kali pantulan dia nggak bisa menembus area ini, dan di sini dia baru breakout kembali dan dia naik ke atas ini. Nah, jadi resisten terdekatnya saham ini ada di sini. Nah,
sekarang dia ada di udah mendekati resisten di 935. Jadi bisa kita lihat nanti ya. Kalau misal dia breakout dari 935, kita bisa mungkin cicil masuk ya. Cicil masuk di 935. Kalau dia bertahan di 935, cut lossnya 1 tick aja di bawah sini. Target kita di sini. Kalau untuk trading ya, target kita di resisten yang ini. Tapi kalau misal kalau misal cut lossnya mau dipanjangkan sampai di sini, ya monggo, nggak masalah juga. Jadi sekitar 8,56% ya. Kalau kita masuk di tengah-tengah sini, kita harus merelakan kalau seumpama dia turun dan tertahan di area ini, jadi itu sekitar 8,56%. Tapi kalau dia naik dari area tengah-tengah ini, dari resisten yang ini, dia bisa sampai ke 6,42%. Tapi kalau menurut saya, kalau misal masuk di situ, ya kalau dia closingnya di bawah 935, ya cut loss aja. Kenapa kita harus nunggu sampai dia turun ke sini tuh, butuh waktu berapa lama? Ya kalau dia tertahan di sini, ternyata kalau dia tembus, kita harus cut loss sekitar 8%, kan sayang uangnya. Jadi kalau emang ini kita lihat aja dulu nanti dia breakout atau dia kembali ke support yang ini. Dia bagi dividen. Oh, ini stabil ya berarti Sidon ya. Ketika dia bagi dividen dan di waktu exit-nya dia sahamnya tetap bergerak stabil, nggak ada penurunan atau gap sama sekali seperti saham DMAS dan Indosat kemarin ya. Ini di sini setelah exit dia malah naik ya. Sini juga setelah exit malah naik harganya. Di sini setelah exit malah naik. Jadi saham ini benar-benar banyak diincar sama investor ya, karena dalam jangka panjang saham ini, perusahaan ini sangat bagus karena melihat orang Indonesia untuk prospek jamu itu, tolak anginnya itu banyak peminatnya kalau menurut saya, termasuk saya, dan masih juga banyak produk-produknya yang lain. Jadi sekian aja dari saya. Ini adalah analisis teknikal. Kalau untuk analisis fundamentalnya perusahaan ini bisa dilihat di Google atau dilihat di RTI Bisnis ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini, saya minta tolong untuk supportnya untuk saya pribadi, kasih like atau bisa share juga ke teman-teman kalian untuk melihat video saya, agar lebih banyak orang yang bisa belajar untuk analisis teknikal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.